Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome everybody and welcome back to my class. My name is Yano and today we will discuss metodologi penelitian dengan topik proposal penelitian. Yang hari ini kita akan fokus pada pembahasan proposal penelitian, kemudian manfaat proposal penelitian, jenis proposal penelitian, dan struktur proposal penelitian. First of all, as usual, I've missed you all, and I hope that you are all having an amazing day. And if you are not having an amazing day, click the subscribe button, and you will automatically have an amazing day today. Okay, and let's begin. Nah, proposal penelitian. Kita membahas proposal penelitian ini tentu mengacu pada kegiatan penelitian yang merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang sulit dan memerlukan keahlian serta membutuhkan suatu perencanaan yang matang termasuk dana atau upaya-upaya penyelesaiannya. Nah, selain itu, kegiatan penelitian memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang nantinya memberi manfaat sebagai bahan kajian yang lebih mendalam untuk memecahkan permasalahan yang sama. Nah, dalam memulai kegiatan penelitian selalu dibutuhkan dukungan atau sponsor dari pihak lain. Nah, suatu penelitian ilmiah selalu dimulai dengan suatu perencanaan yang seksama, yaitu berupa usulan atau perencanaan atau proposal penelitian. Nah, proposal atau usulan penelitian merupakan acuan untuk menilai apakah peneliti memiliki penelitian yang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Atau bagi sponsor atau pendana, proposal penelitian itu merupakan bahan pertimbangan mereka untuk menerima atau menolak untuk membiayai penelitian tersebut. Nah, semua usulan penelitian atau proposal penelitian atau perencanaan penelitian dalam bidang ilmu apapun selalu mengikuti suatu logika yang sama, karena ia merupakan serangkaian petunjuk penelitian yang disusun secara logis dan sistematis. Namun demikian, dalam pelaksanaannya dapat saja terjadi perubahan dari apa yang telah direncanakan. Suatu usulan penelitian terdiri dari beberapa sub-bahasan. Nah, terdapat urutan-urutan bahasan suatu usulan penelitian atau proposal penelitian itu bisa terdiri dari 7 aspek. Aspek yang pertama adalah perumusan masalah atau latar belakang penelitian. Kemudian yang kedua, hipotesis. Lalu yang ketiga adalah manfaat atau kegunaan atau urgensi atau kontribusi penelitian. Lalu yang keempat adalah operasionalisasi variabel atau yang berisi tentang definisi-definisi variabel. Kemudian yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka, lalu diteruskan dengan metodologi penelitian dan jadwal penelitian. Nah, sedangkan di lain pihak, suatu usulan penelitian atau proposal penelitian itu terdiri dari beberapa urutan pembahasan, yaitu seperti yang pertama adalah perumusan masalah, lalu kerangka teori, kemudian tujuan penelitian, pentingnya penelitian, hipotesis, metodologi penelitian, dan rencana pelaksanaan. Nah, sistematika urutan usulan suatu penelitian atau proposal penelitian itu bisa terdiri atas perumusan masalah, yang ini biasanya berisi tentang latar belakang penelitian dan pembatasan masalah. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang ketiga, penelaahan kepustakaan atau penyusunan kerangka teoritis, kerangka atau kerangka pemikiran. Kemudian yang keempat adalah hipotesis. Yang kelima, metodologi penelitian. Nah, di dalam metodologi penelitian ini meliputi metode penelitian yang digunakan, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, bahan-bahan yang digunakan, instrumen, kemudian metode analisis, aturan atau metode pengujian, serta definisi dari hipotesis yang diajukan atau operasionalisasi variabel penelitian. Dan yang keenam adalah jadwal pelaksanaan penelitian. Nah, dari urut-urutan penelitian ini ada berbagai perbedaan pendapat dari beberapa ahli atau peneliti. Namun, sistematika umum yang dipakai seperti yang saya jelaskan tadi.
Nah, sistematika yang harus diikuti dalam menyusun proposal penelitian itu bisa terdiri atas kegiatan membuat ringkasan atau summary, kemudian perumusan masalah dan pengajuan hipotesis penelitian, lalu yang ketiga menentukan topik penelitian, yang keempat meneliti hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Lalu yang kelima menentukan pendekatan dan metodologi penelitian, yang keenam menentukan batasan-batasan dan asumsi-asumsi pokok. Lalu yang ketujuh menjelaskan tentang kontribusi penelitian terhadap pengetahuan dan diakhiri dengan jadwal penelitian dan anggaran biaya penelitian. Nah, suatu proposal penelitian dengan proposal penelitian yang lain itu bisa jadi memiliki urutan yang berbeda bergantung pada gaya selingkung masing-masing institusi atau sponsor atau pendana. Nah, namun demikian secara umum urutan yang digunakan dalam menyusun proposal penelitian itu mengikuti pembahasan seperti yang dijelaskan tadi. Nah, yang selanjutnya kita membahas tentang manfaat proposal penelitian. Nah, sebelum seseorang melakukan kegiatan penelitian, maka peneliti tersebut diharuskan membuat usulan atau proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan perencanaan yang dibuat untuk melakukan suatu kegiatan penelitian. Dengan adanya usulan atau proposal penelitian, maka bisa diketahui apa yang akan diteliti, bagaimana teknik pelaksanaannya, dan apa yang akan dihasilkan dari penelitian tersebut, sekaligus manfaat penelitian dan lain sebagainya. Nah, penyusunan proposal penelitian tentu sangat bermanfaat atau berguna. Kegunaan proposal penelitian ini bukan saja bagi peneliti, tapi berguna juga bagi sponsor atau pemberi dana, atau pembimbing dan promotor, serta orang lain yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Sebab dalam suatu proposal penelitian itu bisa diketahui sampai sejauh mana kelengkapan rencana yang disusun dalam penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, dengan adanya proposal penelitian, sponsor atau pembimbing atau promotor itu bisa mengetahui dengan baik menyangkut keberhasilan penelitian yang akan dilakukan. Nah, dengan demikian mereka dapat memutuskan untuk menerima atau menolak proposal penelitian yang diajukan. Karena itu, proposal penelitian tentu sangat berguna bagi pihak sponsor maupun bagi si peneliti itu sendiri. Nah, pertama yang bisa kita bahas adalah tentang manfaat bagi pihak sponsor. Nah, bagi pembimbing, promotor atau pemberi dana atau sponsor atau pihak yang lain gitu ya, proposal penelitian merupakan gambaran tentang kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Nah, dari proposal tersebut bisa diketahui baik atau tidaknya rencana penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, bagi pembimbing, promotor ataupun sponsor atau penyandang dana, proposal penelitian dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menerima atau menolak rencana penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti. Dengan adanya proposal penelitian, pembimbing, promotor, ataupun sponsor itu bisa memperoleh manfaat yang antara lain, yang pertama adalah jaminan kualitas penelitian, lalu yang kedua adalah kendali atas penelitian, kemudian yang ketiga adalah prioritas penelitian. Nah, dalam aspek jaminan kualitas penelitian, dengan adanya proposal penelitian, maka pihak pembimbing, promotor, ataupun sponsor bisa mengetahui dengan baik bagaimana kualitas hasil penelitian yang diharapkan. Dari proposal penelitian inilah, pembimbing, promotor, ataupun sponsor itu bisa mengetahui kualitas penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Proposal yang tidak berkualitas sudah pasti tidak akan diterima. Kemudian dalam perspektif kendali penelitian, suatu proposal penelitian yang telah disetujui, maka itu berarti bahwa proposal merupakan pengikat bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Dengan demikian, apabila penelitian dilakukan tidak sesuai dengan proposal, maka pembimbing atau promotor
ataupun sponsor itu bisa meminta pada peneliti untuk melakukan perbaikan sesuai dengan yang ada di dalam proposal. Nah, selain itu, proposal penelitian dapat menjadi alat kendali bagi pembimbing, promotor, ataupun sponsor. Kemudian dalam pandangan prioritas penelitian, kegiatan penelitian yang akan dibimbing atau dibiayai oleh sponsor berkemungkinan terdiri dari beberapa penelitian. Dengan adanya proposal penelitian, terutama pihak sponsor, akan dapat memberikan penilaian mana proposal yang harus diprioritaskan untuk dibiayai dari beberapa proposal penelitian yang sudah masuk. Nah, itu tadi manfaat proposal penelitian. Nah, yang selanjutnya manfaat proposal bagi peneliti. Tentu peneliti sangat memerlukan proposal penelitian ini. Nah, suatu usulan atau proposal penelitian dianggap baik apabila bermanfaat dan memenuhi beberapa kriteria berikut ini, yaitu yang pertama adalah menggambarkan keseluruhan rencana dan langkah-langkah kerja yang akan dilaksanakan selama penelitian. Lalu yang kedua, untuk mencerminkan usaha peneliti dalam menjelaskan serta mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, maka proposal penelitian yang disusun harus mampu memenuhi kriteria tersebut jika ingin baik dan diterima oleh sponsor atau pembimbing ataupun promotor. Nah, proposal penelitian merupakan panduan kerja yang jelas mengenai apa yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Dengan adanya perencanaan yang baik, dapat menghemat tenaga dan waktu dalam melakukan penelitian. Hal ini lebih disebabkan karena dengan telah disusunnya rencana dan pedoman kerja, diharapkan kesalahan dan kekeliruan yang muncul itu bisa diredam sekecil mungkin. Selain itu, dari proposal penelitian, orang lain juga dapat mengikuti jalannya penelitian yang akan dilakukan. Manfaat lain dari proposal bagi si peneliti bahwa peneliti dapat mengevaluasi secara kontinu terhadap apa yang sedang dan akan dilakukan, serta mengadakan berbagai macam perbaikan atau penyesuaian bila dipandang perlu. Bagi peneliti, terutama peneliti pemula, proposal penelitian memberi manfaat yang besar tentunya dalam kesuksesan pelaksanaan penelitian nantinya. Nah, keuntungan lain dari proposal penelitian bagi peneliti itu bisa dicatat dalam 6 perspektif. Yang pertama adalah persamaan persepsi masalah penelitian. Nah, dengan disetujunya proposal penelitian, baik oleh pembimbing ataupun promotor, ataupun oleh pihak pemberi dana atau sponsor, berarti bahwa sudah ada persamaan persepsi dalam permasalahan penelitian yang akan diteliti. Dengan adanya persamaan persepsi, terutama masalah penelitian itu, berarti bahwa kemungkinan proposal ditolak itu sudah dapat dieliminir. Lalu, keuntungan yang kedua adalah aspek orientasi penelitian. Nah, dengan disusunnya proposal penelitian, maka bisa diketahui bagaimana aspek penelitian secara keseluruhan yang dibuat dalam proposal tersebut. Dari proposal yang disusun, pembimbing, promotor, ataupun sponsor bisa mengetahui di mana kekurangan proposal yang disusun oleh peneliti, sehingga pihak pembimbing, promotor, dan sponsor bisa memberikan masukan atau perbaikan proposal. Nah, kegagalan penelitian seringkali disebabkan karena penyusunan proposal penelitian tidak dilakukan dengan cermat. Lalu keuntungan yang ketiga adalah pedoman pelaksanaan penelitian. Suatu proposal penelitian yang telah disetujui, baik itu oleh pembimbing ataupun promotor, ataupun oleh pemberi dana, akan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Dari proposal penelitian ini sudah diketahui kegiatan-kegiatan, data, dan alat yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian. Lalu keuntungan yang keempat adalah kejelasan kegiatan penelitian. Nah, proposal yang telah disusun dengan baik dan telah mendapatkan masukan-masukan
baik itu dari pembimbing atau promotor ataupun dari pihak pemberi dana atau sponsor, tentu bisa mempermudah kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan oleh si peneliti. Dengan demikian, dana, waktu, dan tenaga dapat digunakan secara efisien. Lalu yang kelima adalah kemudahan evaluasi. Dengan adanya grand map yang dituangkan di dalam proposal yang telah disetujui dan disempurnakan, tentu bisa mempermudah peneliti untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian. Dalam hal ini, proposal sebagai alat kendali bagi si peneliti dan juga bagi sponsor. Lalu keuntungan yang terakhir adalah perlindungan atau proteksi penelitian. Nah, suatu proposal yang disusun dengan baik dan telah disetujui oleh pembimbing atau promotor dan atau sponsor tentu bisa memberikan proteksi atau perlindungan dari campur tangan pihak lain. Nah, selain itu, dengan adanya proposal, peneliti bisa memiliki bukti dan melindungi dari kegiatan plagiarisme oleh orang lain bila proposal yang diusulkan itu diambil oleh orang lain. Nah, itu adalah manfaat proposal penelitian, baik bagi pihak eksternal ataupun bagi si peneliti itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis proposal penelitian. Nah, proposal penelitian merupakan rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya proposal ini, maka bisa diketahui peneliti ataupun sponsor itu tentang langkah-langkah yang harus dilakukan serta harus ada dan dilaksanakan dan apa saja yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut. Nah, apabila dalam penyusunan proposal dijelaskan secara lengkap tentang langkah-langkah kegiatan, tujuan yang ingin dicapai serta manfaat yang diperoleh, maka besar harapan proposal tersebut akan diterima oleh pemberi dana atau sponsor ataupun pembimbing dan promotor. Nah, melakukan penelitian dapat dilaksanakan oleh individu, orang pribadi, lembaga itu sendiri, atau diserahkan kepada orang atau lembaga lain. Dalam menyusun proposal, baik yang akan dilakukan sendiri atau diserahkan kepada orang lain, maka aturan atau isi proposal yang dikehendaki harus memenuhi syarat dan isi tertentu. Karena penelitian dan penyusunan proposal dapat dilakukan sendiri atau diserahkan pada orang atau lembaga lain. Nah, maka proposal penelitian jika dilihat dari penyusunannya dapat terbagi menjadi ke dalam dua jenis proposal, yaitu proposal internal dan proposal eksternal. Di mana proposal internal adalah proposal penelitian yang disusun dan dibuat sendiri oleh orang atau lembaga yang akan melakukan penelitian tersebut. Pada proposal internal ini, pada umumnya, penyusunan dapat dibuat secara ringkas dengan memuat poin-poin penting apa saja yang akan dilakukan dalam penelitian nantinya. Poin-poin penting yang biasa dibuat dalam proposal internal itu antara lain permasalahan secara umum, tujuan penelitian, desain penelitian atau teknik penelitian, dan jadwal penelitian. Lalu yang selanjutnya adalah proposal eksternal. Nah, proposal eksternal ini merupakan proposal penelitian yang berasal dari luar lembaga atau orang yang menghendaki dilakukannya penelitian. Hal ini berarti bahwa lembaga atau orang pribadi yang menginginkan dilakukan penelitian menyerahkan penyusunan proposal dan pelaksanaan penelitiannya kepada orang atau lembaga lain, disebut sebagai pihak eksternal. Proposal eksternal ini dapat pula terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah proposal pesanan atau order purpose dan proposal bersaing atau competition purpose. Nah, proposal pesanan adalah proposal yang dipesan secara khusus pada orang atau lembaga tertentu tanpa menawarkan pada orang atau lembaga lain, atau bisa disebut sebagai penugasan. Nah, sedangkan proposal bersaing yaitu proposal yang ditawarkan pada banyak orang atau lembaga sehingga proposal yang diterima lebih banyak. Dengan jumlah yang lebih banyak inilah, maka lembaga atau orang yang menawarkan dapat memilih proposal mana
yang memenuhi syarat dan dapat diterima. Proposal eksternal bersaing pada umumnya berisi rencana penelitian secara lengkap, mulai dari latar belakang, kerangka teori, metodologi penelitian, jadwal, dan anggaran penelitian. Proposal yang dipilih itu adalah proposal yang benar-benar memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh si pemesan. Nah, itu tadi adalah jenis proposal penelitian. Nah, yang selanjutnya kita membahas tentang struktur proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini merupakan suatu rencana tertulis yang akan diikuti dengan kegiatan yang nyata. Karena itu, proposal penelitian merupakan rancangan yang bersifat tentatif, merupakan alternatif sementara dan masih dimungkinkan untuk berubah. Nah, dalam proposal penelitian, hendaknya sudah mengandung tentang sistematika penelitian. Sudah dapat dipandang sebagai cermin dari kualitas penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti. Dengan demikian, dari usulan penelitian akan diketahui dengan seksama bagaimana jalan pikiran peneliti atau mahasiswa yang akan melakukan penelitian. Proposal memiliki manfaat baik bagi peneliti maupun bagi pembimbing atau pemberi dana dan atau sponsor. Bagi pemberi dana atau sponsor, proposal penelitian merupakan gambaran tentang kegiatan penelitian yang akan dilakukan, baik atau tidaknya rencana, sehingga bagi pemberi biaya proposal atau pembimbing dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menerima atau menolak rencana penelitian yang diajukan. Sedangkan bagi peneliti, proposal merupakan panduan kerja yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan, menghemat tenaga dan waktu, karena kekeliruan-kekeliruan diharapkan muncul sekecil mungkin, serta orang lain dapat mengikuti jalannya penelitian yang akan dilakukan. Nah, dengan adanya proposal ini, maka peneliti dapat mengevaluasi secara terus-menerus terhadap apa yang sedang dilakukan, serta mengadakan modifikasi bila perlu dalam kegiatan penelitiannya. Nah, dengan demikian, proposal penelitian merupakan mata rantai yang penting dan ikut menentukan kelancaran dan keberhasilan suatu kegiatan penelitian. Nah, dalam menyusun rencana penelitian atau proposal penelitian, maka struktur dalam proposal atau usulan penelitian tersebut bisa meliputi atau memuat hal-hal sebagai berikut. Nah, di sini setidaknya ada 9 hal yang harus ada di dalam sistematika penulisan proposal penelitian. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian yang dimuat dalam proposal penelitian berisi uraian secara ringkas tentang fakta-fakta atau gejala-gejala yang ada atau yang terjadi di sekitar masalah yang akan diteliti. Selain itu, dalam latar belakang penelitian juga dimuat alasan pentingnya masalah itu untuk diteliti. Lalu yang kedua adalah identifikasi dan perumusan masalah. Nah, identifikasi dan perumusan masalah ini merupakan upaya untuk mengetahui masalah-masalah penelitian berdasarkan fakta-fakta dan gejala yang telah diungkapkan dalam latar belakang penelitian. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa tidak ada masalah berarti tidak ada penelitian. Hal ini berarti bahwa masalah penelitian merupakan inti dari suatu penelitian. Karena itu, pelaksanaan identifikasi dan perumusan masalah ini tentu harus diuraikan secara runtut, jelas, dan tegas. Lalu yang ketiga adalah maksud penelitian. Maksud penelitian memuat uraian tentang arah dari suatu penelitian yang akan dilakukan. Bisa saja suatu penelitian terdiri dari beberapa arah sekaligus. Misalnya, suatu penelitian dapat dilakukan dengan maksud untuk mempelajari pengaruh dan kontribusi faktor produksi terhadap pertumbuhan ekonomi serta untuk mengetahui efek dari keterkaitan variabel penelitian. Yang keempat, tujuan penelitian. Nah, bagian dalam tujuan penelitian itu menguraikan apa saja yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian.
Dengan demikian, tujuan penelitian memuat apa yang ingin dicapai dari hasil penelitian atau apa yang menjadi jawaban dari masalah-masalah yang ada dalam penelitian. Tujuan penelitian di sini tentu bukanlah tujuan peneliti. Kemudian yang kelima adalah kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran ini dimuat pembahasan yang menyangkut konsep yang merupakan proses menjawab pertanyaan penelitian. Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam proposal penelitian berisi tentang suatu konstruk atau konsep yang dirumuskan oleh peneliti untuk keperluan ilmiah yang khusus untuk memecahkan atau menjawab masalah yang telah diajukan oleh peneliti dengan cara memberikan jawaban sementara atau dugaan sementara. Selanjutnya yang kelima adalah hipotesis penelitian. Dalam hipotesis penelitian itu dimuat jawaban sementara dari masalah penelitian. Hipotesis yang dimuat merupakan hasil pemikiran dan kajian teori yang telah dilakukan oleh peneliti yang dimuat dalam kerangka pemikiran. Nah, dengan demikian, hipotesis yang dimuat adalah hasil rumusan kerangka pemikiran yang telah disusun dengan baik, atau disebut juga dengan ringkasan kerangka pemikiran. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel yang terkait yang merupakan jawaban dari penelitian yang dilakukan. Lalu yang keenam adalah metodologi penelitian. Dalam metode penelitian ini dimuat dan diuraikan tentang metodologi penelitian yang dipilih. Dalam metodologi penelitian ini dimuat tentang metode penelitian data dan sumber data, teknik pengumpulan data, model dan alat analisis, serta operasionalisasi variabel. Kemudian yang ketujuh adalah jadwal penelitian. Dalam jadwal penelitian ini dijelaskan berapa lama waktu penelitian akan dilaksanakan dan kapan dimulai serta kapan pula berakhirnya penelitian. Jadi dalam jadwal penelitian itu memuat tentang rencana waktu pelaksanaan kegiatan penelitian mulai dari penyusunan proposal hingga penyampaian laporan penelitian. Lalu yang kedelapan adalah anggaran biaya. Dalam proposal yang ditujukan pada sponsor atau penyandang dana, perlu dimuat anggaran biaya untuk melaksanakan penelitian. Dimuatnya anggaran biaya ini untuk memberitahukan kepada sponsor menyangkut dana yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian tersebut. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Dalam daftar pustaka dimuat semua pustaka yang telah dibaca atau yang telah dijadikan acuan dalam menyusun proposal tersebut. Dengan dimuatnya daftar pustaka dalam proposal penelitian, maka pihak pembimbing, promotor, ataupun sponsor mengetahui dengan baik sudah sampai di mana kedalaman dan kadar ilmiah penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti. Nah, itu tadi penjelasan tentang struktur proposal penelitian. Lalu di sini tulislah di kolom komentar atas pertanyaan-pertanyaan question of the day dalam pembahasan hari ini. Pertanyaan pertama, bagaimana sebuah proposal penelitian bisa memiliki manfaat tertentu dan bagaimana struktur proposal yang baik. Jadi itu tadi teman-teman pembahasan kita tentang bagaimana menyusun proposal penelitian. Dan semoga penjelasan saya kali ini bisa memperjelas dan mempermudah teman-teman dalam membuat dan menyusun proposal penelitian. Well, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa dalam pembahasan metodologi penelitian selanjutnya dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.